Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali pertanyaan yang masuk seputar inovasi dan teknologi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Mohon maaf baru sekarang ini pertanyaan udah banyak yang masuk ya, baru saya buka lagi karena sekarang saya sedang mengurusi nyerateni istilahnya ya orang tua di Magelang gitu yang lagi sakit ya. Karena itu untuk keperluan tersebut silakan semua produk Pancanomics saya diskon semua 50% atau kalau mau dicicil silahkan gitu ya untuk keperluan saya di rumah sakit militer di Magelang. Kali ini pertanyaan yang masuk itu intinya seperti ini ya. Bagaimana cara Nokia bisa bangkit terutama sekarang katanya dinyatakan bangkrut gitu ya. Ya, Bismillah jawabannya seperti ini ya. Sebenarnya Nokia itu nggak bangkrut ya, cuman di divisi smartphone memang sedang stagnan gitu. Sebenarnya smartphone pun sekarang masih produksi gitu ya, cuman tidak se ekspansi seperti Samsung, iPhone dan seterusnya gitu ya. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya Nokia itu hanya tinggal menunggu titik balik aja. Kenapa tinggal menunggu titik balik? Nokia itu sudah memiliki sebagaimana yang kita rumuskan, yaitu key factor key ya. Dari segi kuantum komputasi mereka sudah punya akses itu, cuman mereka belum mempunyai akses secara independen. Seharusnya kalau mau mereka pakai mini kuantum Pancanomics ya, kalau mau mereka itu pun. Karena kalau misalnya kita semua perusahaan besar Amerika mengacu pada IBM, kuantum komputer IBM ya, mereka IBM juga kan punya kepentingan bisnis ya. Siapa yang paling banyak duitnya ya dia yang akan didahulukan gitu kan. Intinya seperti itu dalam hal bisnis. Itu sudah biasa. Cuman yang perlu jadi catatan di sini, Nokia sebenarnya tinggal menunggu waktu aja dari segi kuantum komputasi ya, supaya mereka tinggal memiliki titik ekspansi balik. Itu pun kalau mereka mempunyai kuantum komputasi yang independen, kuncinya di situ ya. Kemudian dari segi quality, sebenarnya dari segi kualitas Nokia itu smartphone-nya ya bagus juga, apalagi kalau misalnya pakai ibaratnya chipset-chipset yang high end gitu ya, ya bisa jadi memang kualitasnya bisa lebih bagus dari Samsung, cuman dari segi ya mungkin dari banyak faktor, dari segi inovasinya mereka belum di-upgrade gitu ya, belum mempunyai sebuah otentik yang lebih tinggi dari Samsung dan seterusnya gitu. Jadi intinya seperti itu ya, dari segi rumusan key, factor key, sebenarnya Nokia itu tinggal memiliki titik balik. Lalu bagaimana caranya supaya Nokia itu yang tadinya bangkrut bisa bangkit, bukan bangkrut ya, tapi menunggu bangkit gitu. Bisa jadi kalau misalnya Nokia mau mau ibaratnya memakai jasa Pancanomics, bisa jadi ya dia bisa lebih hebat dari Samsung dan iPhone, bisa jadi ya. Ini kan hanya prediksi. Cuman prediksinya kuat 90% gitu. Ya mungkin seperti itu ya, atau mungkin bisa jadi kalian kalau misalnya tak perlu menunggu Nokia gitu untuk bangkit. Kalian aja bikin pabrik smartphone kalau misalnya ada akses modal gitu kan, misalnya dari Santara atau misalnya modal dari dari perusahaannya Sandiaga Uno gitu ya, mantan gitu ya. Ya bisa aja, atau misalnya kalian mengajukan dana, atau mungkin ada Allah kirimkan suatu akses dana ke perusahaan kalian, ya kalian aja membuat smart, industri smartphone sendiri gitu ya. Nah, kemudian barulah dari situ untuk tingkatan inovasinya kalian bisa mengikuti program inovasi tingkat tinggi Pancanomics agar industri smartphone kalian bisa lebih hebat dari Samsung dan seterusnya gitu. Karena memang industri smartphone lokal juga sudah banyak sebenarnya, cuman mereka tidak memiliki key factor kita di, jangankan key factor key, dari tingkatan inovasi aja mereka kalah gitu ya, nggak ngerti gitu. Padahal kalau mau ya mereka berkonsultasi dengan Pancanomics dan seterusnya mungkin ya. Ya mungkin mereka juga belum ada rezekinya ke situ. Yang kemudian lalu bagaimana supaya bangkit misalnya? Ya itu seperti itu tadi. Dari segi tingkatan inovasi, dari segi rumusan key factor key. Kemudian yang perlu jadi catatan di sini bahwa kuantum komputasi yang harus kita miliki seandainya kita memiliki industri smartphone itu harus harus independen ya, harus rakitan lokal, dan kalau bisa ke depannya industri prosesor juga kita miliki gitu.
Karena kita tidak mungkin harus terus-terusan mengacu pada Intel dan AMD yang memiliki kepentingan bisnis sendiri gitu kan. Ya mungkin selengkapnya bisa dilihat di situs kami yaitu di pancanomics.com dan silahkan mengikuti programnya.